Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang saya cintai, hari ini kita akan membuka bab yang paling kelam dari sejarah Partai Komunis China. Bab ini bukan tentang ekonomi, bukan tentang diplomasi, tetapi tentang darah. Darah rakyat yang ditumpahkan demi menjaga kursi kekuasaan PKC. Buku 9 komentar mengenai Partai Komunis menulis jelas, PKC adalah partai pembunuh. Sejak lahir, ia tidak pernah segan mengorbankan nyawa rakyat. Karena dalam ideologinya, manusia hanyalah alat produksi, pion di papan catur revolusi. Mari kita lihat catatan sejarah. Pada 1950-an, PKC melancarkan reformasi tanah. Dengan dalih memberantas tuan tanah feodal, mereka mengeksekusi jutaan orang di desa-desa. Eksekusi dilakukan di depan umum. Anak-anak dipaksa menyaksikan orang tuanya ditembak. Keluarga hancur dalam sekejap. Semua demi menakut-nakuti rakyat agar tunduk. Teror diciptakan di mana-mana untuk menciptakan ketakutan yang mendalam. Yang mau tidak mau, rakyat harus patuh dan taat buta. Kemudian datang lompatan jauh ke depan, 1958 sampai 1962. Mao Zedong dengan arogan memerintahkan kebijakan yang tidak realistis. Petani dipaksa meninggalkan sawah demi proyek baja murahan. Hasilnya, kelaparan buatan terbesar dalam sejarah manusia. Puluhan juta orang mati kelaparan. Banyak yang bahkan terpaksa memakan rumput, kulit pohon, hingga sesama manusia. Tragedi ini bukan bencana alam, saudara-saudaraku, tetapi ini adalah bencana ideologi komunis. Lalu revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976. Anak-anak melawan orang tua, murid melawan guru, rakyat melawan sesamanya. Puluhan juta orang menjadi korban penganiayaan, pengusiran, atau kematian. Intelektual dihina, agamawan disiksa, tradisi dihancurkan. Darah dan air mata bercampur menjadi pondasi kekuatan partai. Saudara-saudaraku, itu baru masa Mao. Setelah Mao, apakah kekerasan berhenti? Tidak. Pada 1989, mahasiswa turun ke Tiananmen Square, membawa harapan dan kebebasan. Apa jawabannya? Tank dan peluru. Dunia masih mengingat citra seorang pemuda berdiri di depan barisan tank. Ia berdiri dengan hati nurani, sementara partai berdiri dengan kekuasaan. Ratusan, bahkan ribuan mahasiswa dan warga sipil dibantai. Tetapi hingga kini, PKC menutupi fakta itu dan berani mengatakan dengan lantang, tidak ada satupun nyawa yang menggila. Dan di era Jiang Zemin, penindasan mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Pengambilan organ hidup dari praktisi Falun Gong, yang dikenal juga Falun Tafa, yang masih segar demi industri transplantasi organ yang menguntungkan negara. Ini bukan lagi sekedar pembunuhan, saudara-saudaraku. Ini adalah genosida yang disahkan dan dilakukan oleh negara. Inilah wajah asli PKC, sebuah mesin pembunuh yang berdiri di atas darah rakyatnya sendiri. Saudara-saudaraku, apa makna semua ini bagi Indonesia? Kita bangsa yang besar, tapi jangan lupa kita juga pernah disentuh oleh bayangan gelap komunisme. Kita tahu bagaimana PKI berusaha merampas kekuasaan dengan darah. Sejarah 1948, sejarah 1965 adalah saksi bagaimana ideologi ini siap mengorbankan siapa saja demi merebut kendali negara. Pelajaran dari China jelas, sekali komunisme berkuasa, darah rakyat akan selalu jadi bahan bakarnya. Ia tidak bisa hidup tanpa kekerasan, karena hanya dengan teror, rakyat bisa ditundukkan. Dengan teror, rakyat bisa patuh dikendalikan. Maka tugas kita adalah memastikan ideologi ini tidak pernah berakar di tanah air. Kita harus mendidik generasi muda agar tidak terkecoh oleh slogan manis, agar paham bahwa di balik kata revolusi, ada genangan darah. Di balik kata progresif, ada jeritan rakyat yang ditindas. Saudara-saudaraku, PKC mungkin berusaha menutupi sejarahnya. Mereka menulis ulang buku, menyensor media, memutarbalikkan fakta. Tetapi kebenaran tidak bisa dipadamkan. Dunia sudah tahu. Sejarah sudah mencatat PKC adalah partai darah, partai pembunuh, partai pembohong. Indonesia harus belajar. Jangan biarkan masa depan kita ternoda oleh ideologi yang sama. Kita lahir dari persatuan, gotong royong, dan doa. Kita berdiri di atas Pancasila, bukan di atas darah rakyat.
Saudara-saudaraku, mari kita jaga bangsa ini. Mari kita tegakkan kebenaran. Mari kita lindungi generasi kita dari jebakan ideologi pembunuh. Karena bangsa yang setia pada nilai-nilai universal, kesejatian, kebaikan, dan kesabaran akan selalu lebih kuat daripada bangsa yang berdiri di atas darah dan di atas kebohongan. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.